Petilasan Nyi Rambut Kasih merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Majalengka. Petilasan yang berlokasi di Blok Leuwing Lengik, Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Majalengka ini diyakini memiliki keramat. Bahkan tanah dan air keramat petilasan Nyi Rambut Kasih Majalengka menyatu di titik 0 IKN Nusantara. Bagi warga Majalengka, petilasan Nyi Rambut Kasih diyakini sebagai tempat asal mulanya sejarah Majalengka. Di tempat inilah Nyi Rambut Kasih diyakini menghilang setelah terjadinya pertumpahan antara Kerajaan Sindang Kasih dan Kesultanan Cirebon. Pertempuran antara Kerajaan Sindang Kasih dan Kesultanan Cirebon. Hal ini bermula ketika Pangeran Muhammad yang diperintahkan oleh ayahnya Sunan Gunung Jati datang ke daerah Babakan Jawa untuk mencari buah maja yang akan digunakan sebagai obat dikarenakan wilayah Cirebon pada saat itu sedang mengalami wabah demam. Tragedi ini juga yang memperkerasai terbentuknya nama Majalengka, yakni diambil dari perkataan Pangeran Muhammad, Majalengka yang artinya pohon maja tidak ada. Petilasan Nyi Rambut Kasih terletak di Blok Leuwing Lengik, Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Majalengka. Petilasan ini ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai tempat. Sementara itu, Ketua Grup Majalengka, Grumala Naro atau biasanya dipanggil Wanaro, menerangkan terdapat 3 buah batu petilasan Nyi Rambut Kasih, yaitu batu kerancang, batu mamiring, dan batu maninggur. Ketiga batu tersebut merupakan daya tarik dan keunikan tersendiri bagi tempat bersejarah. Ini yang membuat banyak dikunjungi oleh para peziarah. Leuwing Lengik sendiri menurut masyarakat setempat diartikan sebagai sungai tempat mandi putri cantik yang badannya ramping. Leuwing artinya sungai, Lengik artinya tubuh yang ramping atau seksi. Konon, menurut legenda masyarakat kota Majalengka, Nyi Rambut Kasih dikisahkan ngahiang di tempat ini. Ada batu besar berongga yang disebut batu kerancang. Karena bentuknya berongga keras sebagai penanda di situ sang ratu ngehiang atau menghilangkan diri, tapi bukan mati. Ketika itu terdesak oleh pasukan dari Cirebon yang akan menyebarkan Islam dan mencari buah maja sebagai penawar penyakit yang mewabah di Cirebon. Disebut sakral karena tempat ini dulunya sering dijadikan tempat melakukan nyepi. Cerita itu atau legenda sebenarnya bukan berarti sejarah, hanya legenda atau cerita tutur turun-temurun. Ini sudah berlangsung lama. Di akhiri wawancara, Naro berpesan walaupun berupa cerita atau legenda, sebaiknya kita menjaga kearifan lokal ini karena termasuk peninggalan budaya literasi masa lalu. Sedangkan keberadaan sosok Nyi Rambut Kasih ini kami Gurmala sedang terus menggali dan menelusuri, karena tidak mustahil kalau tokoh ini memang pernah ada, cuma keterangan tentang beliau belum kami temukan pastinya. Titik terang sih sudah ada, misalnya dari catatan Tua Talaga, juga dari catatan panitia khususnya yang dibentuk zaman Jepang. Ada yang menulis tentang keberadaan Nyi Rambut Kasih. Namun asal muasal waktu hidupnya berada dengan yang kita tahu selama ini. Mudah-mudahan tokoh ini bisa kita ungkap siapa sebenarnya Nyi Rambut Kasih.